Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Satria. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika. Pengertian dari teori semiotika yaitu berawal dari kata semiotik. Ini berasal dari bahasa Yunani, yakni simeon, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan dari kata bahasa Inggris yaitu semiotics. Nama lain dari kata semiotika adalah semiologi. Kemudian apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Konsep dasar semiotika. Pada dasarnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang makna dari tanda dengan menyertakan adanya mitos dan metafora yang bersangkutan dengan tanda tersebut. Konsep-konsep dasar ini semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda, simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Tanda menurut Saussure yaitu tanda ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni tanda atau signs mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua yaitu penanda atau signifier, mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang dituliskan atau dibaca. Yang ketiga yaitu petanda atau signified, mencakup aspek mental bahasa, yakni gambaran mental, pikiran, dan konsep. Kode hermeneutik yang berubah menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, atau ucapan misterius. Yang kedua, kode semantik, yang ini kode yang mengandung adanya konotasi pada level penanda. Intonasi atau nilai rasa yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminin, kebangsaan, dan lain-lain. Kode simbolik, yang ini kode yang berkaitan dengan psikoanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Kode narasi, yang ini kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Yang terakhir yaitu kode kebudayaan atau kultural, yang ini kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Yang ketiga yaitu makna. Terdapat dua macam, yang ini denotatif dan konotatif. Denotatif ialah makna sebenarnya yang mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Yang kedua, konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Misalnya, gambar wajah tersenyum dapat diartikan menjadi dua makna, yaitu suatu kebahagiaan atau ekspresi penghinaan. Macam-macam semiotika, yaitu semiotik murni atau pure, yaitu semiotik yang membahas mengenai filosofis dan semiotika itu sendiri berkaitan dengan meta bahasa. Yang kedua, semiotik deskriptif
yakini semiotik yang pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu. Kemudian dijabarkan secara deskriptif. Semiotik terapan. Yang ketiga, semiotik terapan, yaitu sesuai dengan namanya, maka lingkup ini pembahasannya dalam jenis semiotik ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotik itu sendiri pada berbagai atau bidang atau konteks tertentu, misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra, periklanan, dan film. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh dalam semiotika. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure, dikenal sebagai bapak semiotika modern, yang membagi relasi antara penanda dan petanda. Penanda merupakan hal yang dapat diterima oleh pikiran manusia, seperti gambaran visual asli dari objek, sementara petanda menjurus pada makna yang dipikirkan oleh manusia setelah mereka menerima sebuah tanda. Yang kedua itu menurut Charlotte Sanders Peirce, yaitu tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda ada 3 hal, yakni icon, indeks, dan simbol. Icon, tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan icon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan, misalnya gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin berarti situ ada tempat toilet. Yang kedua, indeks, tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya, misalnya di stiker paket karcis terdapat gambar gelas pecah, berarti apabila gelas tersebut dibanding maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Yang ketiga yaitu simbol, tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, dan perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.